Kalau yang seperti itu Pak Coki, saya buat judulnya Keluarga Diktator. Salam saudaraku, selamat berjumpa kembali bersama kami di acara Bisik. Acara Bisik hari ini kita mengambil satu tema yang menarik. Itulah tema kita, pengambilan keputusan dalam keluarga. Sebelum kita lebih jauh membahas tema ini, kita akan mulai terlebih dahulu di dalam doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berterima kasih dan kami memuji Tuhan. Engkau yang sudah menolong kami sampai saat ini. Kami sehat, kami kuat, semua karena anugerah Tuhan. Maka berkatilah waktu ini, berkati kami semua, berkati pendengar yang menyaksikan acara ini dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau berbicara tentang sebuah keputusan, tidak gampang untuk mengambilnya atau menentukan keputusan itu. Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan yang tentunya kita ambil. Maka dengan demikian, kami sudah menghadirkan seorang narasumber. Narasumber ini Bapak Ibu, biasanya kalau Bapak Ibu menyaksikan acara Bisik, selalu ada beliau sebagai presenternya atau pembawa acaranya. Tapi hari ini beliau menjadi narasumber kita di acara Bisik. Kami sambut Bapak Aprilianto Silitonga. Salam Pak. Salam Pak Coki. Puji Tuhan. Terima kasih Pak April sudah bersama-sama dengan kita di acara Bisik hari ini. Terima kasih Pak April. Ini momen atau tema yang sulit ini sebenarnya Pak. Kenapa? Kalau sekali salah ambil keputusan akan berdampak jauh tentunya. Benar dah Pak? Betul. Apalagi dalam sebuah keluarga. Betul. Tapi keputusan itu juga harus diambil tentunya. Benar nggak Pak? Ya, ya wajib. karena itu. Kalau Pak April menikah pasti itu keputusan. Keputusan. Kalaupun belum menikah itu pun keputusan. Keputusan. Hasil dampaknya itu pasti setelah mengambil keputusan. Iya. Itu Pak yang saya pikirkan. Iya. Belum tentu juga benar. Maka hari ini saudaraku, kita akan berbincang-bincang asik dengan Pak April berkaitan tentang pengambilan keputusan dalam keluarga. Karena itu Pak, kira-kira maksud atau definisi atau arti pengambilan sebuah keputusan dalam keluarga itu kira-kira apa Pak April? Ya, terima kasih Pak Coki. Iya Pak, sama-sama. Kalau kita lihat tentang pengambilan keputusan dalam keluarga, maka saya coba membagi dua. Yang pertama itu pengambilan keputusan dalam keluarga secara umum. Oke. Dan saya nanti coba akan uraikan bagaimana pengambilan keputusan di dalam Tuhan. Ya. Karena kita adalah keluarga Kristen. Betul. Nah, yang pertama pengambilan keputusan dalam keluarga itu secara umum itu adanya suatu fakta, ya. Adanya satu informasi, adanya suatu data atau pendapat. Itu yang diproses, itu yang dikelola. Ya. Oleh satu pikiran sehingga mengambilkan suatu kesimpulan. Kesimpulan itu merujuk kepada satu keputusan. Oke. Dan keputusan itulah menjadi keputusan. Ini pengertian secara umum. Baik, Ya. Terima kasih. Jadi pengertian secara umum seperti itu kira-kira. Lalu selanjutnya, bagaimana tentang pengambilan keputusan di dalam keluarga Kristen? Nah, yang pasti ada sedikit beda. Betul. Ada sedikit beda antara umum dan orang yang sudah percaya. Yang menjadi perbedaan pengambilan keputusan dalam keluarga Kristen itu selalu memulai dengan hikmat dari Tuhan. Oke. Selalu memulai dengan hikmat dari Tuhan. Nah, bagaimana bentuknya? Ya. Saya coba menguraikan seperti ini. Ketika
kita menerima satu wawasan, itu yang disebut dengan namanya worldview. Worldview. Iya, kita menerima wawasan, kita menerima masukan. Setelah itu kita mengelola worldview itu. Worldview itu kita kelola yang disebut dengan presposisi. Ya. Setelah itu baru kita mengambil tindakan, mengambil suatu keputusan. Nah, itu yang disebut dengan eksekusi. Ya. Maka keputusan itu berawal dari pandangan dulu. Wawasan, setelah dapat wawasan, maka dia akan kelola. Setelah dia kelola, maka dia akan memutuskan. Dan keputusan itu menjadi satu keputusan dalam keluarga. Nah, yang di dalam Kristen, dalam kekristenan, keluarga Kristen, itu wajib melibatkan Allah. Sehingga keputusan dalam keluarga Kristen itu memiliki hikmat yang dari Allah. Bagaimana bentuk itu, Pak? Nah, bentuknya seperti ini. Orang yang takut akan Tuhan, Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Maka kalau kita tidak menerima takut akan Tuhan, sama juga kita menolak hikmat dan didikan yang dari Allah. Kalau kita tidak punya didikan, kita tidak memiliki hikmat yang dari Allah, maka bagaimana kita bisa mengambil suatu keputusan? Keputusan yang baik dan keputusan yang benar adalah dalam kekristenan melibatkan hikmat Tuhan. Kalau saya bisa memberikan keywordnya, kata kuncinya, berarti definisi pengambilan keputusan dalam keluarga Kristen itu adalah hikmat Tuhan ada di dalamnya. Saudara, ingat ya, mengambil sebuah keputusan dalam keluarga ada keywordnya, kata kuncinya apa? Hikmat Tuhan. Kalau berbicara tentang hikmat Tuhan berarti bukan kemauan kita, begitu ya Pak Pri? Betul. Tapi justru kita harus bertanya benar, berlutut benar, bahwa di situ kita melibatkan Tuhan. Betul. Menarik Pak April. Karena apa? Apalagi masih muda ya. Sering sekali mengambil keputusan itu berdasarkan apa mau saya. Betul. Kan begitu? Kalau begitu kan akan susah. Bukan lagi melibatkan hikmat Tuhan di dalamnya. Menarik. Kalau demikian Pak April, dalam sebuah keluarga kan ada anak. Ada istri. Tentunya anak ini kalau Tuhan karuniakan punya anak. Ada istri, namanya keluarga. Nggak mungkin seorang diri disebut sudah berkeluarga. Kalau demikian, pertanyaan saya, siapa yang punya peran penting dalam mengambil sebuah keputusan dalam keluarga? Ini tantangan nih Pak. Kalau kita mau berbicara soal peran, maka kita harus melihat tatanan keluarga dulu. Kita melihat tatanan keluarga. Di dalam keluarga itu pasti ada anak, pasti ada istri, dan ada suami. Ada ayah, ibu, dan anak. Nah, saya coba mau memberikan suatu sedikit pandangan. Anak itu di dalam keluarga itu merupakan suatu aspirator. Anak sebagai aspirator di dalam keluarga. Sedangkan istri itu sebagai inspirator di dalam keluarga, dalam sebuah keluarga. Nah, untuk suami atau seorang ayah itu merupakan suatu eksekutor di dalam satu keluarga. Maka ketika aspirasi yang ada dimiliki oleh anak, diinspirator oleh istri, diambil tindakan oleh sang suami. Maka dalam keluarga memiliki peran masing-masing untuk mengambil suatu keputusan dalam keluarga. Ini menarik nih. Kenapa saya bilang ternyata dalam keluarga itu punya peran masing-masing. Anak sebagai aspirator, istri sebagai inspirator, dan suami sebagai eksekutor. Itu artinya memang tidak ada yang merasa yang lebih penting, dan tidak ada yang juga
menjadi yang tidak penting. Iya, betul. Oke, maka kalau pertanyaan saya tadi, siapa yang paling penting dalam mengambil sebuah keluarga? Tentunya tidak ada yang lebih penting dan tidak ada yang tidak penting. Iya. Artinya tiga-tiga ini tetap dilibatkan. Iya. Oke. Menjadi satu kesatuan. Karena kan ya saya tidak menyinggung juga enggak, tapi terjadi juga ada juga masalah. Oh saya ini suami, jadi istri itu tidak boleh berbuat apa-apa kalau tidak berdasarkan keputusan suami. Apalagi anak nggak boleh juga buat apa-apa kalau nggak artinya kan yang lain pun tidak menjadi atau tidak dilibatkan dalam sebuah keputusan. Kalau yang seperti itu Pak Coki, saya buat judulnya Keluarga Diktator. Keluarga diktator ya, bukan lagi keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang diberkati ya. Ya, tapi ini menjadi evaluasi juga Pak April. Tentunya harapan kita bagi semua pendengar yang menyaksikan acara bisik ini juga tentu kan bukan hanya mereka, kita juga tentunya menjadi evaluasi. Memang menjadi keluarga Kristen itu adalah keluarga yang memang harus tunduk ya kepada Tuhan. Tidak boleh egois. Yang menarik saudara, ini juga menjadi evaluasi bagi kita bersama-sama. Dengan demikian, tadi sudah ada definisi, sudah ada pertanyaan siapa yang penting, siapa yang tidak terpenting, tapi tadi sudah selesai dibahas. Proses pengambilan keputusan ini sebenarnya bagaimana pengambilan keputusan dalam keluarga Kristen? Iya, kalau untuk mengambil keputusan dalam keluarga Kristen itu kita lihat aspek-aspeknya dulu Pak Coki. Oke. Maka ada beberapa aspek yang perlu kita nilai. Menjadi suatu kepentingan atau tidak menjadi kepentingan sehingga keputusan itu boleh berjalan dengan baik. Misalnya ada aspek tentang pekerjaan, ada aspek tentang kebutuhan keluarga, juga ada aspek tentang masa depan keluarga. Ini seperti apa? Nah, maka dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga Kristen itu, ini perlu sekali dan penting sekali melihat aspek-aspek yang ada di dalamnya itu. Sehingga ketika kita melihat aspek-aspek ini, keputusan ini penting atau tidaknya, layak atau tidaknya untuk mengambil suatu keputusan ini, benar atau tidaknya keputusan yang kita ambil ini merupakan satu keputusan yang pada akhirnya akan membawa berkat bagi setiap orang atau setiap keluarga yang ada di luar. Maka tentunya dalam proses pengambilan itu harus melihat, memperhatikan bahwa ada aspek-aspek begitu ya Pak. Tidak hanya dengan begitu saja mengambil keputusan tanpa melihat, oh ini loh yang terpenting, ini loh yang diduluankan, kan begitu ya, benar ya Pak? Itu maksudnya ya? Ya, betul sekali. Jadi memang perlu melihat aspek yang ada. Terima kasih Pak April. Dan kita melihat ada definisi, perannya, ada aspeknya. Sebenarnya yang utama, goal kita atau tujuan kita mengambil sebuah keputusan dalam keluarga itu apa? Ya, kalau kita berbicara tujuan, berarti itu kan goalnya ya Pak Coki. Betul. Saya coba memulai dengan tujuan dari pengambilan keputusan keluarga. Keluarga diciptakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Betul, ya. Tujuan dari Allah menciptakan keluarga itu adalah untuk memuliakan Dia. Adam dan Hawa diciptakan untuk memuliakan Dia, kembali kepada Dia. Nah, kalau kita kembali kepada tujuan pengambilan keputusan, maka itu tidak akan lepas dan tidak akan lari jauh daripada satu goal, yaitu adalah keluarga yang memberkati. Apakah keputusan yang kita ambil ini di dalam satu buah keluarga ini benar-benar keputusan yang bisa memberkati keluarga yang lain? Betul. Apakah pola kita mendidik anak dalam mengambil suatu keputusan, pola kita berkeluarga itu dalam hal mengambil keputusan, itu berpengaruh kepada keluarga-keluarga yang lain ada di luar. Sehingga ketika kita dihadirkan di tengah-tengah keluarga yang lain, keluarga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Maka tujuan atau goal yang pertama itu adalah
memberkati keluarga-keluarga sekitar. Dan yang kedua, ya, tujuan pengambilan keputusan itu memang untuk mensejahterakan dan memberkati dalam keluarga kita. Iya, betul, betul. Maka kalau keputusan itu baik, Iya, melibatkan hikmat Tuhan, iya, betul. pasti keluarga kita sendiri pun diberkati. Iya, Hasil daripada keluarga kita pun diberkati, kita akan jadi berkat bagi jadi orang. berkat. Maka itu goalnya ya Pak. Iya. Sesuai sebagaimana Tuhan juga punya inisiatif menciptakan keluarga. Iya, Kan begitu ya? betul. Tujuannya adalah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan. Terima kasih Pak April. Terima kasih. Sekali lagi keluarga tidak boleh egois dong. Betul. Oke, terima kasih Pak April ya. Terima kasih. Pak April, yang menyaksikan acara ini mungkin ada yang sedang prepare untuk membentuk bahtera rumah tangga, atau juga sudah ada yang berkeluarga. Kira-kira kalau dari materi ini, dari percakapan kita sudah sangat banyak sekali. Mungkin ada wejangan atau juga nasihat yang mungkin bisa diaplikasikan dalam kehidupan berkeluarga ke depan. Mohon berikan Pak April. Ya, terima kasih Pak Coki. Untuk pemirsa yang ada di rumah yang sedang menyaksikan siaran ini, wejangan yang bisa saya berikan adalah keluarga adalah ciptaan Tuhan. Ya. Ketika tujuan dari ciptaan Tuhan ini untuk kembali kepada memuliakan Tuhan, maka keputusan-keputusan yang ada di dalam keluarga selayaknya adalah keputusan yang memberkati juga. Yang memberkati. Maka yang pertama, saudara-saudara, jadikan keluarga yang memberkati orang lain. Keluarga yang memberkati keluarga yang lain. Hadirlah di tengah-tengah keluarga yang keluarga ini memancarkan sinar terang Kristus, dan sinar terang ini boleh memberkati banyak keluarga yang lain. Dan yang kedua, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka ketika keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan senantiasa ada buat kita. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pak April Terima untuk kasih. kebersamaan kita hari ini. Saya pikir saya juga diberkati dan menjadi evaluasi bagi kita dan tentunya juga semua pendengar yang menyaksikan acara hari ini. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk semua hamba-hamba Tuhan, semua anak-anak Tuhan yang mengikuti acara ini. Kiranya apa yang kami bisa bicarakan juga boleh memperdalam dan memberkati saudara sekalian. Pak April, untuk terakhir, mohon doakan semua pemirsa ataupun pendengar dimanapun mereka berada. Doakan satu persatu sehingga mereka pun tetap kuat dalam menjalin rumah tangga mereka, dan ketika mengambil keputusan melibatkan atau menempatkan hikmat Allah dalam keputusan itu. Silakan berdoa Pak untuk mengakhiri acara kita hari ini. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami boleh bersyukur hari ini kami boleh berbincang-bincang tentang bagaimana pengambilan keputusan dalam keluarga. Kami boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan ciptakan keluarga untuk kami bisa mengambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Dan ketika kami boleh mengambil keputusan yang benar, kami bisa memberkati banyak keluarga yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perbincangan hari ini. Ada banyak keluarga-keluarga yang di luar mungkin belum mendapatkan damai sejahtera, belum mendapatkan sukacita, belum mendapatkan takut akan Tuhan. Kami doakan supaya Tuhan senantiasa hadir di dalam keluarga mereka, supaya ketika Tuhan hadir di tengah keluarga mereka, mereka boleh terus mengandalkan Tuhan dan keluarga mereka boleh diberkati. Selain itu, keluarga mereka banyak memberkati keluarga yang lain. Terima kasih Tuhan untuk perbincangan kami hari ini. Kami mengakhirinya, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak April. Terima kasih. Terima kasih untuk saudara yang sudah menyaksikan acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom.